mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Ya'jud Ma'jud adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Ya'jud Ma'jud ialah keturunan Yafith, putra Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak tinggal di alam gaib seperti para malaikat dan jin. Sosok Ya'jud Ma'jud tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Ya'jud Ma'jud sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Ya'jud Ma'jud adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, membunuh, sombong, biadab, merampok, gigih, senang berperang, merusak, memperkosa korbannya, serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Mengutip dari tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik, kaum Ya'jud Ma'jud ini berasal dari ras Turki serta Mongol. Ciri-cirinya ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'jud dan Ma'jud yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa temeng-temeng yang telah dilapisi oleh kulit." Hadis riwayat Ahmad. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap berada di wilayah tersebut, serta tidak akan mampu keluar darinya, karena terdapat dinding Dzulqarnain yang dipasang dengan kuat sejak berabad-abad lamanya. Raja Dzulqarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung. Dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum itu juga mengatakan kepadanya bahwa terdapat bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian mereka meminta untuk membangun tembok yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Raja Dzulqarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'jud dan Ma'jud diisolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Raja Dzulqarnain beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Raja Dzulqarnain untuk membangun dinding pembatas supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Mengenai dinding Dzulqarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, "Hari ini dinding Ya'jud dan Ma'jud telah dibuka seperti ini." Lalu dia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut,
akan selalu bertambah hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Dalam ajaran Islam, Ya'jud dan Ma'jud ialah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian tak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun, yang membedakannya ada pada sifatnya yang jahat, serakah, suka menghasut, kejam, serta licik yang dimiliki kaum Ya'jud dan Ma'jud. Bahkan, disebut-sebut juga dalam sabda Rasulullah SAW bahwa mereka kemudian termasuk ke dalam barisan-barisan pasukan penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian bertanya, "Apakah itu pasukan penghuni neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka yang berasal dari setiap 1000 orang, 999 orang." Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1, serta dari Ya'jud dan Ma'jud 1000. Hadis riwayat Bukhari. Kemunculan mereka kemudian turut berperan dalam menciptakan kekacauan serta kerusakan. Dengan takdir yang telah ditetapkan, hal ini kemudian telah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Saat mereka melewati danau, airnya kemudian akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia juga kemudian turut membunuhnya. Ia tak akan merasa puas di dalam hal apapun. Imam Ahmad rahimahullah kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai kemunculan Ya'jud dan Ma'jud sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Mereka juga akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan sangat deras. Dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari ibunya, ia kemudian mengatakan, Rasulullah SAW pernah berkhutbah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Ya'jud dan Ma'jud. Beliau bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'jud dan Ma'jud, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka berasal dari setiap arah. Wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97 yang artinya, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'jud dan Ma'jud dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Sejatinya, munculnya dua makhluk ini menjadi suatu tanda bahwa akan terjadinya hari kiamat. Namun ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang 10 tanda kiamat besar. Salah satunya adalah dengan kemunculan Ya'jud dan Ma'jud. Keberadaan Ya'jud dan Ma'jud di mana bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Dua makhluk akhir zaman tersebut tetap bisa dikalahkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua makhluk akhir zaman ini hanya bisa dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghancurkan Ya'jud dan Ma'jud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sejenis ulat
untuk menyerang leher mereka. Akibatnya, mereka binasa dan mayat-mayat pun bergelimpangan. Tidak hanya itu, bau busuk juga akan tercium sangat menyengat. Agar bau menyengat dari mayat tersebut bisa hilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung untuk membersihkan itu semua. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hujan yang sangat deras agar bisa membersihkannya. Demikian penjelasan lengkap mengenai Ya'juj dan Ma'juj serta bagaimana akhir dari ceritanya. Semoga kita senantiasa akan lebih dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan segala perintahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.